Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, permintaan kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan populasi. Namun, kita semua tahu bahwa penggunaan energi fosil sebagai energi utama memiliki kapasitas yang terbatas dan dampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi solusi penting untuk mengatasi masalah tersebut. Hari ini dengan saya Rauf Kian Alang, Ketua Kelompok 10 Capstone Design Project Teknik Elektro Universitas Gunadarma akan memaparkan sebuah inovasi yaitu Smart Switch dari PLN ke baterai. Tujuan dari alat ini yang pertama untuk mengoptimalkan energi baru terbarukan. Dan yang kedua, untuk mengurangi rasa ketergantungan terhadap energi fosil. Dan yang ketiga, untuk menjadi cadangan apabila sumber energi PLN tidak dapat digunakan. Oke, di sini saya Muhammad Haidar ingin menjelaskan spesifikasi dari komponen-komponen yang ada pada alat ini. Kita mulai dari atas. Jadi alat ini mempunyai dua sumber, yaitu dari sumber PLN dan sumber cadangannya adalah panel surya. Panel surya ini memiliki spesifikasi berkapasitas 10 WP atau 10 watt peak, untuk bahannya polikristalin dan tegangannya sebesar 12 volt DC. Dan untuk kabel yang menghubungkan panel surya ke dalam panel ini menggunakan kabel NYAF 2 x 2,5 mm. Kemudian untuk kabel dari PLN ini menggunakan kabel NJA 2 x 1,5 mm. Kemudian akan saya buka panelnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk komponen-komponennya. Setelah tegangan dari panel surya masuk, pertama kali akan masuk ke solar charge controller. Solar charge controller ini memiliki spesifikasi yaitu memiliki kapasitas sebesar 10 ampere dan tegangan 12 volt. Kemudian dari SCC ini akan masuk ke aki. Akinya ini adalah aki kering, yaitu aki VRLA atau Valve Regulated Lead Acid Battery dengan tegangan sebesar 12 volt DC dan kapasitas 7 ampere per hour. Nah, kemudian dari aki ini, tegangan aki akan masuk ke inverter. Untuk inverter ini fungsinya dia mengubah tegangan 12 volt DC ke tegangan sebesar 220 volt AC dengan kapasitas inverter 500 watt. Kemudian setelah dari inverter, output inverter ini akan masuk pertama ke MCB, yaitu MCB C4 atau berkapasitas 4 ampere, dan dari MCB ini akan masuk ke ATS, Automatic Transfer Switch, yang di pol bawah ini karena dia sebagai sumber cadangan. Untuk sambungan dari inverter ke MCB ini menggunakan kabel NJA 1,5 mm. Kemudian ATS ini memiliki spesifikasi sebesar berkapasitas 63 ampere. Kemudian dari ATS ini juga memiliki dua keluaran. Keluarannya ini ada yang paling bawah menuju langsung ke stop kontak. Untuk daya tegangan dari tegangan outputnya sebesar 220 volt, dan juga memiliki satu output lagi, dapat dilihat yang warna hijau di sini, akan terhubung ke pilot lamp. Pilot lampnya ini memiliki ukuran 22 mm dan tegangan 220 volt. Bisa dilihat untuk tampilan keseluruhan alat. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya ini. Apabila masih banyak kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Hafiz Noval Ramadan Rizal. Di sini saya dari kelompok 10 Capstone Design Project. Saya akan menjelaskan cara kerja dari alat ini. Yang pertama, sumber utama dari alat kita ini menggunakan listrik 22 volt AC. Setelah itu ada sumber cadangan. Sumber cadangannya ini diambil dari solar panel. Solar panel ini menangkap cahaya matahari dan menjadikannya listrik DC. Setelah dari solar panel, listrik akan masuk melalui solar charge controller. Di sini solar charge controller itu untuk mengindikasikan berapa arus atau tegangan yang didapatkan dari solar panel. Setelah dari solar charge controller ini akan masuk ke dalam aki. Aki ini mempunyai spesifikasi 12 volt 7 ampere hour. Setelah dari aki ini, setelah itu tegangan akan masuk ke inverter. Inverter ini yang akan mengubah listrik DC menjadi listrik AC 500 watt atau 220 volt. Dari inverter ini akan disambungkan masuk ke dalam MCB C4 atau 4 ampere. Dari MCB tersebut akan langsung masuk ke ATS atau Automatic Transfer Switch. Ya, di sini saya akan menyalakan listrik yang dari PLTS. Nah, dari sumber cadangan ini sudah menyala, langsung terhubung ke beban. Dan di sini ada indikatornya. Kalau untuk indikator pilot lamp yang menyala PLTS atau PLN, dan di sini menyala PLTS yang menandakan power dari PLTS sudah menyala. Lalu jika ingin merubah ke sumber utama, kita hanya tinggal menyalakan MCB yang ke sumber utama, yaitu listrik PLN 220 volt AC. Di sini automatic transfer switch-nya sudah berfungsi seperti semestinya. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagas Yumna Pradana dari kelompok 10 Capstone Project Design. Saya di sini akan menjelaskan tujuan penggunaan alat pada era sekarang. Jadi, apa sih manfaat dari alat ini? Ada yang pertama itu memanfaatkan energi terbarukan. Dengan menggunakan tenaga surya, kita bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ya, yang kedua, menghemat energi dan biaya. Kita bisa menggunakan baterai sebagai cadangan, terutama saat listrik PLN padam. Ketiga itu peduli lingkungan. Dengan memanfaatkan energi matahari, kita turut membantu dan mengurangi polusi dan jejak emisi karbon. Dan yang keempat, memberikan rasa aman. Alat ini memastikan listrik tetap tersedia meski terjadi pemadaman. Dengan proteksi yang lengkap, alat ini aman digunakan di rumah. Dan yang kelima, mengedukasi masyarakat agar alat ini juga menjadi contoh nyata bagaimana teknologi hijau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Atas perhatiannya teman-teman, semoga inovasi ini dapat menginspirasi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan pada kolom komentar. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.